Yelin dikejar segerombolan monster. Dia terlihat senang. Karena dengan ini seharusnya cukup untuk menambah pengalaman bertarung. Kemudian dia berhenti untuk menguji Forbidden Curse atau teknik kutukan terlarang yang baru dia pelajari. Yelin mengaktifkan kekuatan itu, aura biru terpancar mengelilingi tubuhnya. Seketika dia mulai menyerang dengan kelincahan dan energi spiritual yang meningkat 2 kali lipat. Dengan kekuatan itu, semua monster berhasil dikalahkan. Akan tetapi, efek samping dari kekuatan kutukannya membuatnya menua hanya dengan 5 menit. Itu berarti dia harus menggunakannya kurang dari 1 menit. Jika tidak ingin tersisa tulang belulang, Yelin lanjut menguji kekuatan selanjutnya, mengorbankan lengannya. Kemudian teknik kutukan World Ending Fury. Dari atas langit menyambar petir membunuh serigala abu-abu level 3 hadiah XP 50. Membunuh kalajengking armor level 6 hadiah XP 60. Membunuh lebah level 2 hadiah XP 20. Sistem memberinya selamat. Sekarang dia langsung naik ke level 3 dan mendapatkan kekuatan kutukan baru, Hellfire Scorches the Sky. Diperlihatkan gambaran seorang wanita. Ternyata ada Jujinini yang terkejut tidak percaya melihat banyak mayat monster berubah menjadi abu. Dia melihat pohon yang masih terdapat sisa api. Dia menjadi kebingungan karena seharusnya tidak ada pengguna elemen api di King Cheng selain dirinya. Apalagi sekuat ini, terdapat sebuah asap di tengah hutan. Dia menyimpulkan semua ini disebabkan oleh manusia. Terdapat daging yang sedang dipanggang. Itu adalah Yelin yang sedang makan malam dengan daging babi demon bermata 3. Setelah dia kenyang, dia langsung berencana ke area yang lebih jauh untuk memburu monster lagi. Di balik pohon muncul Zguhen ini. Dia bertanya apa yang Yelin lakukan di sini. Yelin agak cemas mengapa Juj bisa menemukannya di sini. Dia khawatir rahasia kekuatannya akan diketahui. Yelin menjawabnya. Dia hanya sedang memanggang sesuatu untuk dimakan. Juj lagi-lagi mengingatkannya bahwa Forbidden tidak cocok untuk berburu sendirian. Dia mengatakan kepada Yelin bahwa sudah terlambat untuk menyesal. Karena sekarang dia tidak punya waktu untuk bekerja sama. Ada hal yang harus kulakukan dan berhenti mengekor. Yelin dengan wajah bingung merasa kalau perempuan ini sudah kehilangan beberapa sel otaknya. Sebelum pergi, Juj bertanya kepadanya apakah dia melihat seseorang lewat sini. Dia orang yang sangat kuat dan mahir mengendalikan elemen api. Iya, aku melihatnya, dia pria tampan. Dia pergi ke arah sana. Kocak banget, padahal yang Juj cari adalah dirinya. Juj yang berjalan tak beberapa jauh dari tempat Yelin mencari keberadaan pria pengguna elemen api itu. Tiba-tiba terkejut dengan kemunculan monster Behemoth darah naga level 8. Monster itu menyerangnya. Untung saja dia dapat melompat. Menghindar. Juj sadar dia tidak mungkin bisa menang melawannya. Di keadaan terdesak itu, dia masih sempat mencari Yelin dan beranggapan bahwa si pengecut itu pasti sudah kabur jauh sekarang. Juj menyerang menggunakan Fireball Storm. Serangan itu tidak melukainya dan menyerang balik. Juj menghindari serangan monster itu dan menyerangnya lagi dengan Fireball Storm. Monster itu dapat mengembalikan serangan sihir api itu, membuat Juj terdesak tak dapat menghindar lagi sampai akhirnya dia terbakar. Behemoth darah naga level 8 benar-benar tidak terkalahkan bagi siapapun. Mati di sini dengan cara seperti ini terlalu memalukan. Tiba-tiba, Forbidden Curse Hellfire. Monster itu seketika terbakar hanya dengan satu serangan dan Juj yang terkejut melihat monster level 8 itu langsung tewas. Dari atas pohon Juj melihat seseorang yang telah menyelamatkannya. Dia berterima kasih dan menanyakan namanya. Pria itu berkata namanya adalah Ling Ye. Yang artinya Ling adalah fajar. Ye adalah malam. Ada-ada aja si Yelin ini. Oke, kita lanjut. Ling Ye, kau dari akademi mana? Kau sudah menyelamatkanku. Aku harus berterima kasih padamu dengan benar. Akan tetapi Yelin berkata tidak perlu berterima kasih. Itu hanya sedikit usaha dan bersiap pergi meninggalkannya. Juj berteriak, memanggilnya. Yelin memintanya untuk tidak mengikutinya. Karena terdapat monster yang lebih kuat di depan sana. Itu bukan tempat yang bisa dia datangi dengan kekuatannya saat ini. Dan menyarankannya memakai pakaiannya dengan benar dulu. Di saat tali bajunya. Ini yang kalian tunggu. Skip ya adik-adik. Juj sambil tengkurap di atas tanah itu berteriak kalau dia pasti akan segera menyusulnya dan suatu hari nanti akan berdiri dengan bangga di sisimu. Setelah Yelin pergi meninggalkannya dan merasa cukup aman, dia berhenti sejenak. Berharap wanita itu tidak akan terus menempel padanya. Kemudian dia membuka jendela sistem dan mengecek. Terdapat Forbidden Curse baru dengan resiko mengorbankan 2,5 tahun hidupnya untuk meniadakan 1 luka fatal.
Bagi Yelin skill baru ini seperti dewa penolong baginya. Karena dengan Forbidden Curse baru ini dia bisa menghindari satu serangan fatal dan tidak perlu takut meskipun seseorang menikam jantungnya. Ini adalah skill yang bagus. Sekarang Yelin bisa meningkatkan levelnya walaupun dengan sembrono tanpa batasan. Saat ini tidak ada yang dapat menghentikan kecepatan levelnya. Sementara itu di luar dungeon para penonton membicarakan hari ini yang adalah hari terakhir ujian. Di antara penonton dia akan puas jika anaknya dapat mencapai level 8. Sementara itu kakek kepala sekolah kota Qing menyapa para kepala sekolah lain dengan wajah senang. Kedua kepala sekolah lain itu masih kesal dengannya dan berkata terkadang level itu lebih penting daripada kelas S rank. Dan saat ini rekor level tertinggi adalah level 11 dan belum ada yang mampu melampauinya. Dan rekor itu berasal dari Akademi Yuchaimu. Kepala sekolah Qing berkata, kita lihat saja. Kemudian dari belakang seseorang berkata, kalian kepala akademi punya selera yang tinggi. Apa aku boleh itu bergabung? Dia adalah Tuan Jujaya dari Junini. Dia datang karena ingin menyaksikan putri kebanggaannya. Dia bertanya kepada kepala sekolah, apakah Juj tidak membuat masalah di akademi? Kepala sekolah Qing berkata, tentu tidak karena dia adalah kebanggaan Akademi Kota Qingcheng. Kemudian dari dalam dungeon, seseorang telah terlebih dahulu keluar. Ternyata Juj ini orang pertama yang keluar dari dungeon. Dia berjalan menghampiri ayahnya dan para kepala sekolah. Ayahnya langsung bertanya berapa levelnya. Sekarang, Juj Nini sihir api level 12 rank S. Orang-orang terkejut mendengarnya karena rekor level 11 baru saja dia pecahkan. Ayahnya sangat bangga padanya dan berkata, Juj, kau terlalu cepat keluar, kalau saja kau menunggu sampai waktunya habis, kau mungkin punya kesempatan naik level 13. Ternyata alasan Juj keluar lebih dahulu khusus untuk mencari Yelin dan tidak akan membiarkannya lolos. Sementara itu Yelin yang bersin, heran apakah ada yang mengutukku? Yelin yang masih mencari monster level 10 sudah tidak lagi menemukan monster di area itu. Bagaimana mau ada juga orang udah lu bantai semua? Akhirnya dia memperluas jangkauan pencariannya dengan Forbidden Curse yang sudah dia pelajari. Instantaneous Dance, korban ginjal, 10 kali kelincahan. Dan seorang assassin level 50 pun mustahil memiliki kecepatan yang mengerikan seperti ini. Terlihat 3 strum, korbankan kandung kemih, Forbidden Spell, Ashen Fear Thunder. Beberapa peserta telah keluar dari dungeon, beberapa ada yang terluka dan hampir mati. Juj Nini masih menunggu pria misterius yang dia cari-cari. Waktu ujian yang tersisa 5 menit lagi. Dan para kepala sekolah itu berkata sepertinya rekor tahun ini dipegang oleh Juj Nini. Dan Akademi Qingcheng benar-benar bangga memiliki 2 murid rank S sekaligus. Kepala sekolah yang lain berkata, bukannya dia punya 2 murid rank S. Sementara itu, waktu tersisa 3 menit lagi. Yelin bertanya-tanya apakah dia telah melewatkan pria itu. Akan tetapi itu mustahil karena dia dari tadi memantau pintu keluar dungeon. Kemudian muncul sosok yang dia yakini adalah pria yang telah dia tunggu. Akan tetapi ternyata itu adalah Yelin. Yelin bertanya ada apa? Juj mengatakan, dasar pengecut, kenapa malah kau? Jangan bicara padaku dan menjauhlah. Yelin merasa kesal dengan wanita gila itu. Kepala sekolah yang menghampiri berkata, akhirnya kamu keluar Yelin. Dan sekarang levelmu berapa? Yelin sihir kutukan terlarang level 16 S rank. Semua orang sangat terkejut mendengar itu. Karena untuk mencapai level itu berarti harus membunuh 1200 monster berlevel 10. Orang-orang tidak dapat mempercayainya. Kepala sekolah merangkul Yelin sambil tersenyum bahagia karena telah membanggakan akademi. Kemudian Zuge memotong suasana dengan berkata, apa yang aneh dengan level 16? Ingat dia adalah pengguna sihir kutukan. Kalau digila-gilaan menggunakan kekuatan kutukannya bukannya wajar dia naik level dengan cepat. Para peserta menanggapinya beranggapan Yelin sudah menggunakan kekuatannya dengan berlebihan. Pengguna sihir kutukan tidak ada yang hidup lebih dari 25 tahun. Dia telah menukar hidupnya dengan ketenaran kosong. Benar-benar anak bodoh. Dia melakukan itu hanya agar kita iri padanya. Nikmatilah waktu kejayaanmu selama beberapa hari. Salah satu kepala sekolah terkejut mengetahui Yelin pengguna sihir kutukan. Yelin, apakah kau sudah ditipu? Dia menukar hidupmu demi kehormatan akademi. Yelin berkata tidak ada yang memaksanya, ini semua dia lakukan secara sukarela. Aku tumbuh di keluarga miskin dan dipandang rendah. Sekarang aku punya kesempatan untuk berusaha sekuat tenaga. Kemudian ayah Juj memuji perkataan Yelin. Bagaimanapun juga dia anak yang memiliki ambisi besar dan murid dengan level tertinggi dalam ujian ini.
Itu tidak bisa disangkal. Dia nomor 1. Ayah Juj memberikan kartu namanya. Kalau dia butuh sesuatu, dia dapat menghubunginya. Kemudian Juj memotong lagi. Siapa bilang dia nomor 1? Karena pria yang bernama Lingye levelnya pasti akan lebih tinggi. Para kepala akademi menjadi keheranan. Karena mereka tidak memiliki murid yang bernama Lingye. Akhirnya Yelin meminta izin untuk pulang duluan. Sementara itu, Juj masih menunggu di depan pintu keluar dungeon. Namun waktu telah habis. Ayahnya mengajaknya pulang tapi Juj meyakinkannya bahwa Lingye adalah murid jenius. Dia bahkan menyelamatkan hidupku. Ayahnya mempercayainya dan apakah itu alasan dia keluar lebih awal untuk mencari Lingye? Itu memang aneh. Atau mungkinkah Yelin adalah Lingye? Akan tetapi Juj menyangkal perkataan ayahnya. Karena Lingye tidak dapat dibandingkan dengan Yelin yang begitu melihat monster itu, dia langsung kabur seperti pengecut. Yelin kembali bersin, dia merasa pasti wanita bodoh itu sedang membicarakannya. Kemudian seseorang mengetuk pintunya. Dia adalah manajer King Cheng Brain yang bernama Wang. Yelin bertanya apa yang bisa dia bantu. Pria itu menjelaskan karena pencapaiannya yang berhasil berganti profesi dan memecahkan rekor, dia mengundang Yelin untuk mengiklankan produk baru perusahaannya. Dengan imbalan yang sangat besar, Yelin bertanya seberapa besar imbalannya. Wang mengatakan angkanya menunjukkan dengan jarinya, sambil memberikan produknya kepada Yelin. Yelin melihat produk itu sambil berkata apakah 3 juta. Kemudian dia mencoba meminum botol itu, sambil menjelaskan rasanya yang lumayan manis dan belum sempat melanjutkan Yelin kemudian pingsan. Si Wang kemudian menelpon atasannya berkata anak ini bodoh dan percaya begitu saja. Di depan sebuah gudang terlihat 2 pria yang sedang berjaga. Di dalamnya terlihat 2 orang. Ternyata Yelin telah diculik. Pria ini memperhatikan Yelin sambil berkata kornea, arteri corner, hati, kantung empedu, ginjal semuanya telah tumbuh kembali. Organ yang telah anak ini jual kepadaku semuanya telah beregenerasi. Dengan anak ini, aku bisa menguasai rahasia regenerasi organ. Dengan begitu aku akan memiliki kekayaan dan kekuatan tertinggi. Kemudian pria itu tiba-tiba terkejut, melihat Yelin yang ternyata sudah terbangun, dan bertanya bagaimana bisa dia terbangun setelah meminum obat tidur yang bahkan membaut gajah tidur selama 6 jam. Yelin menjawab dia hanya penasaran bagaimana pria itu dapat melacaknya. Akan tetapi pria itu tidak akan bersikap sopan lagi dan bersiap menyerangnya. Ciugen level 20. Karena tidak ada pilihan lain, Yelin memutuskan untuk bertindak. Dia memutuskan menggunakan kekuatan es karena jika menggunakan kekuatan api, dia takut membuat keributan. Dia bertanya, selain dia siapa yang mengetahui kemampuan regenerasiku? Pria itu berkata hanya dia yang tahu. Yelin mempercayainya dan akan melakukan ini dengan cepat. Dia menghajar pria itu hingga kepalanya terlepas. Kemudian menyerang parah penjaga dan menyisakan 1 orang, dan bertanya siapa bosmu yang sebenarnya. Namun penjaga itu memohon ampun dan tidak bisa memberitahunya. Yelin mengancamnya. Akhirnya penjaga itu pun memberitahunya. Dia adakah raja bawah tanah King Cheng, Kansen. Walaupun sudah diberitahu Yelin tetap menyerangnya. Udah gila mang ini bocah.